Kenapa sebagian muslim kita terzalimi, teraniaya, terutama saudara-saudara kita yang berada di Palestina? Apakah jumlah umat Islam itu sedikit? Tidak. Jumlah umat Islam itu banyak. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, sekitar 2,4 miliar jiwa dari sekitar 8,2 miliar penduduk dunia pada saat ini. Begitu besar, sekitar 25%. Tetapi kemudian berdasarkan hadis Rasulullah SAW, pada saat itu Rasulullah menyampaikan, kita umat Islam dikelilingi oleh musuh-musuh Islam. Kita dikelilingi seperti bagaikan kita hidangan makanan. Mereka kemudian mengincar kita dengan berbagai penjuru arah. Tetapi pada saat itu kemudian ada sahabat yang bertanya, apakah pada saat itu kita sedikit jumlahnya? Apa kata Nabi? Bal antum yawma'idin kathir walakinnakum gusa'un kagusa'il lail. Tetapi pada saat itu kalian begitu banyak, tetapi kalian bagaikan buih di lautan. Tetapi Allah kemudian mencakut dalam hati musuh-musuh kalian rasa ketakutan kepada kalian, dan Allah timpakan ke dalam hati-hati kalian umat Islam penyakit al-wahan. Apa itu penyakit al-wahan? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Terlalu cinta mati kepada dunia dan sangat takut kepada kematian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita pada waktu itu, Islam merupakan salah satu daripada umat yang menguasai dunia. Bangsa Islam adalah bangsa peradaban dunia. Bahasa Arab pada waktu itu merupakan bahasa peradaban dunia pada saat itu. Universitas Islam pada waktu itu, pada zaman Nabi, menjadi rujukan daripada umat Islam. Setelah zaman Nabi, zaman keemasan, zaman Harun al-Rasyid, zaman Salahuddin al-Ayyubi, dan zaman khalifah-khalifah yang lain, Islam menanamkan kejayaan. Bahkan pada saat itu diceritakan bahwasanya pernah ada salah seorang tawanan daripada muslim dilecehkan, dihinakan. Pada saat itu kemudian didengar oleh khalifah yang ada pada saat itu menyatakan bahwasanya setelah sampai suratku ini kepada penguasa Romawi, saya harapkan penguasa pada waktu itu untuk melepaskan tawanan itu. Kalau tidak, kata penguasa pada saat itu, saya akan mengirimkan bala tentara yang panjangnya, besarnya, dari istana, dari kerajaanku sampai kerajaanmu. Sungguh besar keikhlasan Islam pada waktu itu. Ternyata setelah disuruh dari titik sejarah, Islam berjaya, Islam menang, Islam kuat pada saat itu karena mereka mengamalkan ajaran agama Islam secara utuh. Dan kemudian Islam menjadi kalah, Islam menjadi mundur, itu karena mereka meninggalkan ajaran Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada dua solusi yang ditawarkan supaya kita bisa mencapai kejayaan Islam seperti pada masa-masa yang sebelumnya. Yang pertama, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita mengamalkan Islam secara kafah. Yang kedua, kita semua harus merasa senantiasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah seorang pemuda yang mengatakan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu, dia mengatakan bahwasanya idza kana Amirul Mukminin la yarana fa inna rabba Amirul Mukminin yarana. Bahwasanya kalau seandainya kita melakukan kejahatan, kita melakukan korupsi misalnya, memang KPK tidak melihat kita, polisi tidak melihat kita, tapi Tuhan KPK, Tuhan polisi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memantau, mengawas dan melihat kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segera cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa mengamalkan ajaran agama Islam secara kafah, sehingga pada saatnya nanti
Kita menjadi umat Islam yang berjaya, yang berkuasa di antara umat-umat yang lain. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.